menjelang Ramadan, yang perlu kita persiapkan, ikhwan fillah, jazakumullah, adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan dengan perayaan, bukan dengan pawai, bukan dengan makan-makan, bukan. Kita taubat kepada Allah atas semua dosa kita. Kita ini banyak dosa, saya dan antum sama. Banyak dosa kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat kepada Allah. Taubat semua dosa kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kepada suami, dosa kepada keluarga, dosa kepada orang lain. Taubat kepada Allah SWT. Taubat syaratnya 3. Yang pertama yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua menyesal. Yang ketiga mempunyai kemauan yang keras untuk meninggalkan perbuatan dosa. Adapun yang keempat yang berkaitan dengan hak anak Adam, kita kembalikan. Artinya kembalikan hak itu. Kita utang pada orang, bayar. Kita pernah memukul orang, minta dihalalkan oleh dia, minta dibalas. Yang lainnya, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selesaikan urusan kita. Karena kita mau masuk bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ganjaran. Dan yang lainnya, kita taubat dulu. Bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, bersihkan semuanya. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, kita kembali kepada Allah dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, jangan kita tinggalkan lagi, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan terus minta kepada Allah agar istiqomah. Setelah Ramadan pun tetap kita demikian sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya, perbuatan baik lakukan, sedekah, zakat, infak, dan kita lakukan. Semua perbuatan baik kita lakukan. Itu yang pertama, kita harus bertaubat kepada dengan taubatan nasuha. Yang kedua, yang Anda perhatikan, yaitu waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tipu manusia. Makanya kita gunakan sehat kita dan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Sibukkan diri kita dengan ibadah dan kita bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Jangan malas. Nggak ada dalam dakwah ibadah itu berhenti, tidak ada. Tidak ada berhenti dalam ibadah kepada Allah, nggak ada. Ibadah terus sampai kita wafat. Kerja, orang kerja pensiun berhenti, iya ada. Tapi untuk dakwah, untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk bersedekah, untuk yang lain nggak ada. Berzikir nggak ada istilah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Harus terus, dan kita harus punya kemauan yang keras dan semangat yang tinggi dalam ibadah kepada Allah. Jangan nunda-nunda. Kesempatan kebaikan jangan ditunda. Anda perhatikan ayat dan hadis Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surah Anbiya mengenai para nabi dan para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi dan para rasul dijamin dengan sorga atau tidak? Jamin sorga. Kita nggak dapat jaminan sorga. Para nabi dan rasul bersegera dalam segera dalam berbuat kebaikan. Nggak nunda-nunda. Terus apa aja bisa dilakukan, lakukan kebaikan itu.